Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wakamonata Zulmulki dari kelas 11 F2. Baik, yang pertama, apa itu HIV? HIV merupakan Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita atau imun kita. Kalau sistem imun lemah, kita kan jadi gampang rasa sakit. Nah, itu yang dirasain sama pengidap HIV. Kalau HIV tidak diobati, dalam jangka panjang itu akan berubah dari HIV menjadi AIDS. AIDS sendiri merupakan kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS ini merupakan infeksi paling parah di tahap akhir HIV. Jadi di mana tubuh itu udah nggak bisa ngelawan imun sendiri, udah nggak bisa ngelawan penyakit lagi dari tubuh sendiri. Nah, tapi tenang, sekarang sudah ada obatnya yang namanya ARV, yang bisa membantu orang dengan HIV tetap sehat dan mencegah HIV berubah menjadi AIDS. Jadi intinya, HIV itu virusnya dan AIDS itu merupakan kondisi HIV yang kalau misalkan nggak diobatin. Kapan HIV berkembang menjadi AIDS? HIV tidak langsung menyebabkan AIDS. Perjalanan dari infeksi HIV ke tahap AIDS bisa memakan waktu 5 hingga 10 tahun lamanya jika tidak diobati. Namun, dengan pengobatan antiretroviral atau ARV yang tepat dan teratur, perkembangan HIV bisa dihambat secara signifikan, sehingga penderitanya tidak sampai ke tahap AIDS dan bisa hidup sehat dalam jangka panjang. Berarti, waktu perkembangan sangat bergantung pada pengobatan dan kondisi sistem imun seseorang. Di mana HIV atau AIDS paling banyak terjadi? HIV atau AIDS bukan penyakit yang terbatas, wilayah penyebarannya bersifat global. Namun, prevalensi tertinggi dapat ditemukan di wilayah dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya informasi dan edukasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Yang kedua, terbatasnya akses ke layanan kesehatan seperti tes HIV dan pengobatan ARV. Yang terakhir, faktor sosial ekonomi seperti diskriminasi, kemiskinan, dan stigma. Beberapa wilayah di Afrika Sub-Sahara, Asia, dan beberapa bagian tertentu di Amerika Latin mencatat angka kasus yang relatif lebih tinggi. Jadi HIV ini dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu tidak melakukan hubungan seksual yang dengan orang lain secara bergantian, maksudnya kayak kumpul-kumpul. Yang kedua itu menggunakan kondom saat berhubungan seksual yang beresiko. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, yang keempat adalah melakukan tes HIV dengan secara berkala, di mana terutama untuk orang-orang yang memiliki resiko tinggi. Yang kelima adalah menghindari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh orang lain yang terinfeksi. Nah, bagi ibu hamil yang terkena positif HIV juga, itu mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Nah, HIV ini tuh virus yang menyerang imun. Maka dari itu, virus ini tuh sangat amat bisa dibilang tidak ada obatnya lah. Menyerangnya imun. Nah, penularannya juga pakai cairan tubuh kayak darah, air mani, cairan vagina, dan juga ASI. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan utama dengan menghindari hal itu, caranya tuh kayak dengan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, edukasi seksual, penggunaan alat pelindung diri, dan juga tidak melakukan praktik yang beresiko bagi berbagai orang, juga berbagi jarum suntik adalah upaya penting dalam mencegah penularan HIV. Program pemerintah juga mendukung pencegahan dengan penyuluhan, layanan, juga pengobatan bagi orang yang. Saya ingin menerangkan mengenai materi HIV. Siapa saja sih yang bisa terkena oleh HIV? Seperti yang kita ketahui, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama pada sel CD4. Semua orang bisa terkena virus ini, terutama orang yang berhubungan seksual tanpa kondom, pengguna narkoba suntik dengan jarum yang tidak steril, dan bahkan bayi pun bisa terinfeksi jika ibunya mengidap HIV. Mungkin
Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.